Hello YouTube, selamat pagi, siang, sore, maupun malam. Tergantung dari Anda membuka video ini. Kembali lagi dengan kami Berita Duka. Berita dunia kerja. Jadi kembali di Berita Duka bersama saya Yono Overletter Dan saya Rohmat Sivi. Mas Rahmat. Mas Yono, apa kabar Mas Yono? Baik. Berita Duka yang pertama teman-teman. Di segmen ini kita akan menyampaikan satu berita yang sangat-sangat sedih. Sangat-sangat berita yang sangat tidak mengenakan. Nah, yang pertama berita duka yang pertama. Ini benar-benar duka. Kominfo akan membuat search engine yang menggantikan Google. Yang benar. Iya. Kata siapa? Kata Pak Joni yang Joni Iskandar ya itu Joni Iskandar. Bukan yang jualan kopi. Kopi Joni. Oh iya. Oke, kita kembali lagi ke berita duka. Jadi ini dari liputan 6. Jadi pas Pak Joni ketemu sama Om Deddy Mahendra. Oh, Deddy Dukun, bukan Deddy Mahendra. Di acara podcastnya itu dia membahas tentang masalah PSI. Apa itu? Penyelenggaraan sistem elektronik. Jadi semua penyelenggara sistem elektronik termasuk Google itu harus daftar PSI biar tidak diblokir. Oh, banyak berita-berita kemarin yang diblokir ya. Ada lagi itu namanya adalah Steam. Oh, iya. Bukan. Itu tidak diblokir. Itu cuman harus punya uang kalau nggak salah. Bukan saya yang bilang, jadi kita lanjut saja. Ding 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 bakso. Harusnya bisa. Saya buka saja aplikasi Instagram ya. Tapi search engine pun harus bisa kita buat. Kata Pak Joni. Terus Pak Joni bilang, misal kita kasih namanya adalah Gatot Kaca. Gatot Kaca, wah sangat-sangat Nusantara sekali. Iya. Tahu nggak senjatanya Gatot Kaca? Apa itu? Kuku Ponconoko. Kuku Ponconoko. Bentuknya gimana? Kayak gimana itu? Kalau tahu Gofar Hilman ya kayak gitulah. Ya, itulah. Senjatanya kurang lebih kayak gitu. Jari kejepit gitu. Jari kejepit, luar biasa sekali. Jadi Indonesia pengennya ikut-ikut kayak di luar negeri ya, kan ada beberapa itu Mas Budi. Gimana tuh? Kayak di China. Oh, Cina. Oh, Tiongkok, sorry. Tiongkok. Maksudnya saya Tiongkok ya. Kalau Cina itu sipil. Iya. Ini yang Tiongkok. Iya. Kalau Tiongkok itu sebuah bangsa Tiongkok, mereka juga sudah punya ya Mas Budi ya. Contoh namanya. Nah, kalau nggak salah Baidu. Mungkin kalian sudah pernah dengar namanya Baidu? Itu malware biasanya. Oh, malware ya. Bener gak sih? Itu search engine yang kalau kita install aplikasi nggak jelas, tiba-tiba keinstall. Itulah Baidu. Luar biasa. Di Rusia juga ada Mas Budi. Yandex. Iya, Yandex. Rusia kan musuh ya. Musuhnya Suriname. Oh, Suriname ya bukan dong. Bukan. Paprika dong. Paprika. Ya, Paprika. Nah, berarti bisa ya Indonesia? Ya bisa-bisa aja, tapi caranya gimana? Loh, kita kan karya anak bangsa loh, Mas. Ya, tapi kan kita harus lihat dulu dong persaingannya dong. Ya kan kita punya Gojek. Betul. Kita punya Grab. Betul. Grab bukan ding. Oh, bukan. Kita punya Gojek, kita punya Tokopedia, punya Bukalapak. Engineer-nya itu loh, Mas. SDM-nya dari India. Iya. Oh. Ya ada in-nya lah. Biasanya kan kalau di badminton itu kalau Indonesia kan INA, kalau Indonesia IND. Ya, cuma beda masih. Nah, itu anak boh lah. Iya. Kalau caranya gitu. Iya. Ada mirip-miripnya ya. Ada mirip-miripnya lah. Jadi kalau dikatakan bisa. Bisa saja. Cuman
Apakah bisa menggantikan Google dengan segala fiturnya itu? Oh, bisa jadi. Aku sih nggak yakin sih. Ya kita kan bangsa Indonesia harus Contoh Mas tetap, sih, ya. aku nyari warung Yamsih Mas. Apa itu Yamsih? Nah, warung Yamsih itu jualan dia martabak tapi bentuknya kecil-kecil, nyebutnya cap jahe. Oh iya. Harganya 1.000-an tuh. 1.000-an. Itu hal yang tidak pernah mengecewakan, cuman cap jahe Yamsih. Kelihatan banget kita dari desa ya. Ada makanan yang masih 1.000-an loh ini. Bagi teman-teman yang ada di Jabodetabek 1.000-an itu dapat apa kencing aja 2.000. Kita Nah, 1.000 dapat. kalau pakai Google nyari cap jahe Yamsih bisa ketemu Mas. Nah, kalau Gatot Kaca mesti naik keluarnya adalah Yondata. Saya pamit dulu. Udah ya, Masih ada keluarga saya di rumah. Bener. Kalau ini Iya loh, beritanya ini loh. Jadi fenomena ini kita nyebutnya kayak fenomena apa ya? Fenomena yang latah sih, Mas. Betul. Ketika ada masalah, iso kok buat sendiri. Bisa kok, tapi gini loh Mas Budi loh. Kalau dibilang latah saya nggak tahu juga ya, tapi banyak berita beredar itu sebetulnya sudah dari tahun 2004 loh ada loh. Pengen buat search engine. Betul. Sudah ada kayaknya sama kalau nggak salah. Dulu namanya Petro. Oh Petro. Jadi Gatot Kaca sekarang. Gareng saudara-saudara. Kuno kawan sekuat. Tapi dulu 2004 itu pernah ada kayak gitu. Rencana kayak kemudian di-update baru-baru kali ini aja sekitar tahun 2002. Karena rame kemarin. Karena ramai. Yes, monggo lah. Kominfo silahkan, kan sudah punya dana. Dana kenapa? Bukannya apa ya? Dana pengembangan. Dana pengembangan. Kan sudah punya dana pengembangan. SDM ya hebat-hebat. SDM luar biasa. Dari mana? Dari India. Dari Indonesia. Indonesia. Jadi ya bisa dibuat search engine Gatot Kaca itu. Misal belum bisa Gatot Kaca ya turun dikit lah Mas. Semar. Malah gede loh itu. Nah, iya lah malah gede loh itu semua. Jadi ya silahkan lah. Tapi ya kalau istilahnya Google bisa daftar PSI ya lebih baik. Itu akan lebih baik lagi kan, bisa jadi kebanggaan kita tuh. Search engine Indonesia juga bisa bersaing di ranah internasional. Seharusnya kita jadi warga Indonesia. Janganlah kita bahasa Inggrisnya itu Maido dulu. Maido. Bahasa Inggris tapi. Iya. Bahasa Inggris. Nah, kita tetap harus optimis, kita harus tetap dukung, namanya juga karya anak bangsa. Inilah kata-kata dulu kerja di tempat motivator tuh. Motivator ya kan, saya kan ala coach sudah pakai udah pakai jas. Aku kaosan, cuman kaosan Anda. Ya. Jadi berita itu ya monggo lah silakan Kominfo, tapi nek bisa ya jangan asal blokir Mas. Betul, kasihan nih. Yang sekarang tuh Google itu ya benar-benar jadi sumber rezeki banyak orang juga loh. Kita nyari makanan searching dulu kan, kita lihat ininya dulu kan, ratingnya. Cari bebek goreng Pakman gitu kan. Ratingnya 4,8 ini. Pak Eko loh ikan jumbo ayam jumbo 18.000 cuma 18. Ya, itu kita ketemu di Google. Nek di Gatot Kaca tak kira ya 12.000. Karena kan kearifan lokal ya. Google iki cok nambahi pajak. Oh, ada pajaknya. Asli 12.000, di Google jadi 18.000. Pajaknya 6.000. Ya, Google kan rada semi broker Mas. Mainnya broker ya dia ya. Gitu. Kayak properti aja. Jadi gitu ya, semoga Kominfo juga mendengarkan dari rakyat-rakyat bahwa jangan asal blokir semuanya, nek bisa dibicarakan dulu. Kasihan teman-teman kemarin yang di PayPal. Iya itu, ya kan? Viral beritanya. Uangnya nggak bisa diambil, tagihannya terus, gitu. Kasihan. Gitu. Kita masuk di berita duka yang banyak banget yang duka hari ini Mas Budi. Tapi ini dukanya agak seneng nih. Duka agak seneng ini. Iya. Nah, candal apa ini? Mas. Jadi ini berita dari nggak tahu dari mana. Nggak tahu nih adminnya nyediain nggak ada sumbernya, tapi semoga bener ya. Tapi bener insya Allah lah. Yaitu ada 62 perusahaan Indonesia yang memecahkan rekor karena mereka telah jadi menjadi juara disiarkan di platform. Iya Thomas, lainnya berita ge.
Intinya adalah perusahaan Indonesia itu menang penghargaan di HR Asia Award. Wah, ada toh. baru tahu denger. saya. Jadi ada kurang lebih 300 perusahaan dari 12 negara. Oh iya, memang benar ada. Emang ada ya. Jadi, Namanya HR Asia Best Company to Work for in Asia 2022. 2022. Ini Celebrate Diversity and Inclusion nomination now open. Nah, ini ternyata dari nggak cuma Indonesia aja. Jadi ada Kamboja. Ini Kamboja tuh ya? Kamboja, China, bukan Cina. Tiongkok. Ini mana yo? Hong Kong. Taiwan. Hong Kong toh, Mas. Oh, Hong Kong. Kita coba cek di sini, ini bendera apa coba? Ya. Terus India, Indonesia, karena India samping-samping anak macam anak tua namboh itu. Monaco itu Mas. Oh, Monaco. Terus Korea, Makau bukan Arab Saudi tuh. Coba cek di sini bener gak ini Makau? Oh, Makau. Terus Malaysia, Filipina, Singapura, mana Mas? Sri Lanka. Ini baru Taiwan kayaknya. Ini tadi apa saya? Hong Kong. Bener kan? Bener. Hong Ini Kong, Taiwan. Makau, Taiwan. Oh iya. Terus Thailand sama Nguyen squad. Vietnam. Nah, ini jadi ternyata banyak nih. Nah, yang menang itu ini ada beberapa perusahaan, salah satunya Indonesia. Nah, tepuk tangan dong. Jadi ada beberapa perusahaan di Indonesia yang dia memenangkan. Jadi ada 62 negara. Banyak banget yang menang. Iya, ada 62 negara dari Indonesia yang dia memenangkan penghargaan bergengsi. Nah, 62 negara itu apa aja? Ini kok nggak dikasih tahu saya. Nah, saya nggak salah ada salah satunya Lemonilo. Ya, ada salah satu. Wah. Ada salah satunya itu Lemonilo yang memenangkan penghargaan. Nah, ngomong-ngomong penghargaan, berarti ini kan penghargaan yang menobatkan bahwa perusahaan ini itu adalah perusahaan yang inklusif. Perusahaan yang mencintai perbedaan. Gimana itu? Yang tidak Mas. Bedanya inklusif itu Mas. Eksklusif itu kan khusus ya. Khususnya kalau inklusif tuh semuanya boleh masuk. Open semua. Open. Kita open. Ini adalah perusahaan yang dia yang menang ini adalah perusahaan yang dianggap terlihat dia itu perusahaan yang inklusif, yang terbuka bagi semua kalangan. Okay. Nah, salah satunya Lemonilo. Terus saya kemarin sempat baca itu ada juga Tokopedia atau Gojek yang sekarang udah jadi satu, itu juga salah satunya menang juga. Nah, ini seberapa penting tuh perusahaan itu terbuka? Sebagai branding pasti sangat penting. Oh, gitu. Sebagai branding biar perusahaan kita itu semakin dikenal. Gitu. Perusahaan itu juga apa ya Mas betul? Lebih ke pentingnya apa sih ini penghargaan ini? Sebetulnya juga pentingnya kita di sini tuh apa gitu kan. Ini berita duka ya. Berita duka bisa duka tenang. Bisa sampai HR Asia. Bisa sampai Pak Joni. Iya. Ya intinya seneng lah ada 62 perusahaan yang dia menang penghargaan. Ya. Ya. Cukup biar kita bisa makin berarti dikenal. Gini, perusahaan kita itu udah dikenal secara global. Secara global. Diversity dan inclusion itu maksudnya contohnya di Gojek tadi kan, Bukalapak, terus Tokopedia kan engineer dari mana tadi? India. Jadi kan istilahnya, nggak boleh negara lain nggak boleh masuk. Nah, ternyata ini bisa kok. Ini ternyata bisa. Ada banyak engineer dari luar negeri yang kerja di perusahaan Indonesia. Itu kan menandakan bahwa perusahaan-perusahaan kita sekarang udah open. Sudah open, cukup diperhitungkan. Iya, tidak gitu. bisa dilihat sebelah mata lagi ya. Bayangin deh, orang India kerja di Jakarta. Ngekosnya bayar biro aja. Pakai rupiah apa pakai apa ya? Rupiah apa ya kan? Terus nek misal balik tuh hari misalkan Jumat libur, Jumat pulang. Iya. Jumat sore pulang sampai sana Sabtu pagi.
Ya, kumpul keluarga. iya kan mereka naiknya pesawat pas nggak lewat bis di gitu. terminal Kalideres kan. Tapi kan enggak, Mas. Senin harus kerja lagi, berarti Minggu berangkat. Minggu berangkat lagi kayak gitu. Itu kayak sini Kendal nih. Kayak gitu ya. Deket sekali ya. PJKA ya. PJKA. Pulang Jumat kembali Ahad. Nah, betul sekali. Iya, orang Indonesia ngerti PJKA, India ngerti PJKA enggak ya? Iya, mungkin ngerti. Numpak pesawat tulak. Ya, kita seneng lah ya. Semoga perusahaan kita nanti gitu Amin, amin. bisa menerima Bisa. karyawan dari mana? Brunei. Dari Brunei ya, luar biasa Brunei. Oh, Indonesia tuh terbuka loh. Penyanyi jazz itu kan dari Brunei ya. Siapa? Jazz. Jazz yang ke lo Mas, yang laki lo Mas. Nggak kenal saya, Mas. Soalnya ngerti ini apa tuh Mas? Iya, saya kan taunya kan ya Inka Kristi, Nika Ardila. Yes, duka, benar-benar duka ini rasanya. Duga sudah. Terus kontennya duka, partnernya marah duka sih. Krunya juga Krunya bikin juga duga. duka. Gitu. Episode pertama benar-benar berduka. Jadi kita buat semuanya nih yang lihat di YouTube. Ini kan konten pertama kita. Iya. Saya minta dong masukan, Iya. kritik, saran. Harusnya kayak gimana sih? Bahas apa? Membahas apa? Ya, kita kan konsepnya nih, rencananya tuh bahas soal dunia kerja. Ini adminnya nyediain ini masalah tadi apa? Gatot kaca. Gatot kaca. Kedua masalah penghargaan. Iya. So, Hubungannya hubungannya apa? apa gitu ya kan. Jadi ya mohon teman-teman kalau punya saran silakan kirimkan di SMS berikut ini. Sudah tidak ada SMS Enggak, lagi. WA berarti. WA berikut WA lah. ini. Diblokir enggak? Belum. Oh, belum. Oke, Nanti nek masih diblokir bisa. kita bikin aplikasi sendiri. Bikin apa? Timun Mas. Timun Mas. Iya Oh, kayak dong. gitu ya boleh. Joko Tinggir. Ngombe dapat dah. Kalau ngombe kalau minumnya espresso ya gak bisa. Nggak bisa. Beda lagi. Gitu jadi Joko Tinggir ngombe Beda. fresh tea. Itu kan udah gak masuk. Nggak masuk. Oke, kembali lagi. Kamu malah Joko Tinggir sama bunga-bunga dari Joko Tinggir lu pacarnya sama teman? Inka Kristi. Oh enggak kasih. Setelah duga aja. Ini duga kayak lagu nih itu ya, sama anak terakhir. Siapa itu? Anak terakhir, Last Child. Oh, Last Child. Joknya bapak-bapak beranak 16 gitu. Betul sekali. Oke, gitu aja. Oke. Jangan lupa kasih saran ke kita, kirim ke ya nulis di kolom chat lah. Paling Di gampang kolom nulis di chat kolom chat. aja. Biar yang nanti episode kedua nggak terlalu duka-duka amat. lah ya. Betul, biar gak serandom inilah. Ada value-nya ada gitu. value-nya. Terus saya tuh nek misal YouTube didelok anaknya nggak terlalu malu nih loh Mas. Anaknya udah bisa buka YouTube ya. Udah bisa buka YouTube, ih bapak. Memalukan Kan malu kan, Bapak. Oke, kita ketemu lagi ya. Dadah semuanya.